nama saya Mesa Dasyana dengan NIM 007. Saya Putri Histarianti dengan NIM 017. Berada Anina Putri. Saya Raina Junianingsih, NIM 087. Dan saya Jamila Tulusna Nasution dengan NIM 065. Kami dari kelompok 2 akan membahas dan menjelaskan materi tentang distribusi perjalanan dengan metode Farnes. Distribusi perjalanan atau trip distribution. Keputusan untuk perjalanan dengan tujuan tertentu disebut bangkitan perjalanan. Bangkitan perjalanan dari masing-masing zona asal menuju zona tujuan itu disebut dengan distribusi perjalanan. Nah, data yang dibutuhkan untuk membuat distribusi perjalanan adalah terbagi 3. Pertama, data matriks tujuan. Yang kedua, data matriks impedansi. Yang ketiga, distribusi frekuensi pergerakan untuk setiap kategori impedansi transportasi. Metode yang digunakan untuk pengukuran distribusi perjalanan. Yang pertama, growth factor. Terbagi 2. Adapun pola perjalanan akan tetap sama di masa depan, kemudian faktor pertumbuhan akan mempengaruhi perubahan di masa depan. Selanjutnya ada gravity model. Berdasarkan teori gravitasi Newton, di mana menjadi tarik-menarik antara dua benda sesuai proporsi massa dan ukurannya. Lanjut ke growth factor model, terdapat 5 faktor pertumbuhan. Pertama, model uniform, yaitu pertumbuhan lalu lintas dianggap sama untuk seluruh daerah. Yang kedua, model average, yaitu menghasilkan sebaran perjalanan karena besarnya perbedaan tidak tersebar secara acak tetapi tergantung nilai tingkat pertumbuhan. Yang ketiga, model Fratar, yaitu memperhitungkan lokasi zona yang berkaitan dengan zona lainnya. Lanjut, model Detroit dikembangkan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan Detroit Metropolitan Area Traffic Study. Selanjutnya ada model Furness, yaitu paling sering digunakan di Inggris yang juga termasuk metode literasi. Selanjutnya ada metode Furness. Metode Furness merupakan metode pengembangan yang sering digunakan pada saat ini dalam perencanaan transportasi. Pada metode ini, sembarang gerakan pada saat sekarang digulangi ke total pergerakan pada masa mendatang secara bergantian antara total pergerakan, penjumlahan, atau baris dari kolom secara sistematis. Aplikasi model Furness. Suatu daerah studi terdiri dari 4 zona A, B, C, dan D. Distribusi bangkitan perjalanan dan tarikan perjalanan dijelaskan sebagai berikut. Seperti gambar yang di slide, untuk 5 tahun yang akan datang diperkirakan bangkitan perjalanan naik menjadi zona A 3 kali, zona B 25 kali, zona C 2 kali, dan zona D 1,6 kali. Sedangkan tarikan perjalanan dari masing-masing zona naik menjadi zona A sama dengan 12 kali, zona B ada 15 kali, zona C ada 3 kali, dan zona D ada 24 kali. Baik, langsung masuk ke langkah pertama, distribusi perjalanan. Nah, dari tabel atau kolom berikut, itu nilainya kita masukkan dari contoh yang diketahui dari soal. Contohnya yaitu pada zona A yang diketahui ada 100 dan zona B nilai yang diketahui 200, 400. Lalu C zona yang diketahuinya bernilai 150, 250, 300. Dan terakhir nilai D, zona yang diketahui 350 dan 300. Jadi jika secara horizontal kesambung dengan kolom A dan A dikosongkan dan nilai A pada zona A-nya dan kolom B dan B dikosongkan setiap zonanya, B-nya dan seterusnya untuk totalnya pada sebelah kanan itu ditotalkan dengan per kolom secara horizontal dan pada bagian bawah itu ditotalkan juga secara vertikal per kolomnya sampai dengan zona A, B, dan C didapatkan total secara keseluruhan. Nah, untuk kenaikan pada bagian sebelah kanan bernilai 432 dan 1,5 itu didapatkan dari nilai yang diketahui pada soal di atas. Setiap zonanya dan juga pada kenaikan pada bagian bawah bernilai 1,4, 1,6, dan 1,8 itu diambil dari nilai yang diketahui dari soal, yaitu nilai tarikannya. Nah, untuk prediksi didapatkan dari nilai kenaikan dikalikan dengan nilai total.
langsung kita masukkan contoh yang dapat kita ketahui dari soal. Contohnya yaitu pada zona A diketahui 250, 400, 160 dan zona B diketahui 600, 400, 128 dan zona C diketahui 1500, 750 dan 640 dan yang terakhir di zona D 450, 125 dan 600. Dari setiap zona itu ditotalkan per kolom secara horizontal. Zona A totalnya itu 810 yang seharusnya 480. Koreksi yang didapat 0,59. Di zona B totalnya 1128 seharusnya 720. Koreksi yang didapat itu 0,64. Di zona C totalnya itu 2890 seharusnya 3600. Koreksi yang didapat 1,25. Dan yang terakhir, di zona D, totalnya itu 1175, yang seharusnya 1200. Koreksi yang didapat 1,2. Total dari aspal setiap zona A, B, C, dan D itu pada zona A yaitu 2550, pada zona B 1125, pada zona C yaitu 1400, dan pada zona D yaitu 928. Koreksi, perjalanan seharusnya per total perjalanan. Jadi, 480 per 810. Hasilnya itu yaitu 0,59. Selanjutnya yaitu langkah 2, literasi 2, distribusi perjalanan. Di kolom A, 0, di kolom B ada 147,5, di kolom C 238, di kolom D ada 94,4 dengan total 477,9. Selanjutnya 384, 0, 256, 81,92, 721,92. Di kolom C ada 1875, 937,5, 0, 800, 3612,5 totalnya. Di kolom D ada 459, 127,5, 612, 0 dengan total 1198,5. Dengan total 2718, 1212,5, 1104, 976,32 yang seharusnya yaitu 2550, 1125, 1400 dan 928. Dan faktor koreksinya adalah 0,94, 0,93, 1,27 dan 0,95. Dengan ketelitian 5%, literasi dihentikan apabila mencapai 0,95, lebih kecil faktor koreksi lebih kecil dari 1,05. Ketelitian 10%, literasi dihentikan apabila mencapai angka 0,95 dan faktor koreksi lebih kecil daripada 1,10. Sekian.